Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Elia dari SD Patrol 1 Kecamatan Solokan Jeruk. Di kesempatan kali ini saya mereview buku yang berjudul Kisah Legenda Timun Emas, Cerita Rakyat Jawa Tengah. Penulisnya Maulana Ar-Rasyid. Penerbitnya Dua Media. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda tua namanya Mbok Rondo. Mbok Rondo ini tidak memiliki anak. Tetapi meski begitu, dia selalu berdoa untuk dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, raksasa tidak sengaja mendengar doa tersebut dan mendatanginya saat dia sedang beristirahat mencari kayu bakar di hutan. "Dengar, apakah kamu benar-benar ingin punya anak? Jika kamu mau, aku akan membantumu. Namun ada satu syarat yang harus kamu penuhi. Ketika anakmu berusia 6 tahun, kamu harus mengembalikan anak itu kepadaku untuk dimakan," kata raksasa itu dengan suaranya yang lantang. Mbok Rondo gemetar ketakutan. Tapi karena Mbok Rondo sangat ingin mempunyai anak, akhirnya ia menyetujui syarat raksasa itu. Setelah itu sang raksasa memberikan biji mentimun untuk ditanam di kebunnya. Biji mentimun yang diberikan oleh raksasa kemudian ditanamnya dan dirawat dengan baik. Setelah 2 minggu, tanaman mentimun mulai berbuah. Di antara mentimun yang tersedia, ada satu mentimun yang ukurannya sangat besar dan berwarna keemasan. Saat buah terbesar tumbuh dan matang, dia memetik mentimun itu. Dia dengan hati-hati memotong mentimun berwarna keemasan itu. Dan betapa terkejutnya dia saat itu ketika dia melihat seorang gadis yang cantik di dalamnya. Dia sangat senang dan bersyukur karena harapannya memiliki seorang anak akhirnya terwujud. Nama bayi itu adalah Timun Emas. Mbok Rondo sangat bahagia melihat Timun Emas tumbuh sehat menjadi gadis yang cantik. Dia sangat menyayangi Timun Emas hingga suatu hari sang raksasa datang menagih untuk menyerahkan Timun Emas. Mbok Rondo tidak rela kehilangan anaknya. Ia pun berusaha mengulur janjinya agar si raksasa datang 2 tahun lagi. "Maaf Tuan Raksasa, bukannya saya ingkar janji, tapi timun emas masih sangat kecil dan belum layak untuk dimakan. Tunggu 2 tahun lagi, maka akan lebih besar dan enak untuk dimakan," kata Mbok Rondo. Raksasa pun mengiyakan. Dia berkata, "Kamu benar, semakin besar timun emas, semakin baik untuk dimakan." Hari demi hari waktu yang dijanjikan semakin dekat. Mbok Rondo tidak mau meninggalkan timun emas. Dia khawatir suatu hari raksasa itu akan kembali untuk mengambil putri kesayangannya. Suatu malam Mbok Rondo bermimpi. Dalam mimpi itu dia harus bertemu dengan seorang pertapa di Gunung Gundul agar putrinya dapat bertahan hidup. Dia pun pergi ke Gunung Gundul. Tentu saja ada seorang pertapa yang sangat sakti di sana. Sebagai penawarnya, sang pertapa memberi Mbok Rondo 4 buah bungkusan kecil berisi: pertama, biji mentimun; kedua, jarum; ketiga, garam; dan keempat, terasi. Saat kembali ke rumah, Mbok Rondo memanggil Timun Emas dan memberikan nasihat. Dia pun memberi Timun Emas ke-4 bungkusan kecil yang diberikan petapa yang tadi. "Anakku, jika suatu saat raksasa datang dan ingin menangkapmu, larilah secepat mungkin. Jangan lupa menaburkan isi ke-4 kantong ini satu persatu untuk melindungi diri dari kejaran sang raksasa," nasihat Mbok Rondo. Hari yang dijanjikan pun tiba. Raksasa itu datang menagih janjinya untuk mengambil timun emas. Saat itu Mbok Rondo menyuruh Timun Emas keluar lewat pintu belakang rumahnya. "Hei Mbok, di mana anakmu? Aku tidak sabar untuk memakannya. Serahkan dia padaku," perintah raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, Timun Emas sedang bermain. Biar saya mencarinya," kata Mbok Rondo. Raksasa itu curiga. Kemudian menyadari bahwa wanita tua itu telah menipunya. Sang raksasa marah. Rumah Mbok Rondo dihancurkannya. Dia segera mencari Timun Emas. Saat raksasa itu mencari, dia melihat sosok seorang gadis berlari di kejauhan. Ternyata gadis itu adalah Timun Emas. Meski Timun Emas berlari sangat jauh, raksasa dengan tubuh besar dan langkah lebarnya dengan mudah mengejar Timun Emas. Ketika si raksasa mulai mendekat, Timun Emas mengeluarkan penangkal yang diberikan ibunya. Pertama, dia mengeluarkan biji mentimun dan menebarkannya di depan si raksasa. Biji-biji timun itu berubah menjadi ladang timun yang sangat lebat buahnya.
Melihat hal itu, raksasa berhenti mengejar timun emas. Dia asik memakan buah timun di ladang itu. Namun ketika menyadari timun emas sudah mulai pergi jauh, ia kembali mengejarnya. Bahkan kekuatannya bertambah setelah memakan banyak mentimun dari ladang tersebut. Timun emas terus berlari, tapi sang raksasa tetap mengejar. Kali ini timun emas mengeluarkan penawar kedua, yaitu jarum. Timun emas menebar jarum di jalur yang dilewatinya. Sebuah keajaiban terjadi lagi. Jarum itu menjadi pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Raksasa itu kesulitan mengejar timun emas. Kakinya terluka oleh pohon-pohon bambu yang tumbuh dengan cepat. Meski begitu, sang raksasa semakin geram dan mengejar timun emas. Dia masih bisa membayangkan betapa nikmatnya memakan daging timun emas. Meski timun emas tidak berhenti berlari, raksasa itu selalu berhasil menyusulnya. Walaupun dengan kakinya yang terluka, tangan besar raksasa itu hampir meraih timun emas. Akhirnya timun emas mengambil penawar ketiganya, yaitu garam. Garam ditaburkan di sepanjang jalan yang dia lalui. Keajaiban terjadi lagi. Garam yang ditaburkan menjadi lautan yang sangat luas. Raksasa itu harus berenang untuk menangkap timun emas. Raksasa susah payah mencapai tepi. Dia lelah, napasnya tercekat, namun dia tetap mengejar timun emas. Kini tinggal satu penawarnya, yaitu terasi. Timun emas menaburkan terasi di jalan. Kini jalanan menjadi lautan lumpur hitam. Setelah kehabisan tenaga, raksasa itu akhirnya terjebak dalam lumpur hitam. Dengan sisa tenaganya, raksasa itu berusaha keluar dari lumpur. Semakin dia bergerak, semakin dia terisap ke dalam lumpur, yang ternyata adalah lumpur hidup. Akhirnya raksasa itu mati tenggelam. Timun emas kembali ke rumah dengan selamat. Borondo sangat senang ketika timun emas tiba dengan selamat. Sekarang timun emas dan orang tuanya hidup damai dan bahagia. Cukup sekian review buku yang saya baca. Untuk kekurangannya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.